Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Penetapan anggota DPRD Kabupaten Puncak diwarnai protes. Pasokan dari petani minim, harga cabai keriting di Mimika mahal. Merauke dipastikan bebas antraks dan parasit oleh petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Seorang pria ditemukan meninggal dunia di salah satu rumah di Jalan Dorem Kali, Merauke, Papua Selatan. Pria yang bernama Gustav sehari-hari bekerja sebagai pegawai negeri di kantor Pemkab Merauke. Saksi mengatakan sempat bersama Gustav sebelum ia masuk ke dalam rumah. Belum, dia pas datang itu dia belum masuk, dia tanya kamar mandi katanya sebelah. Nah, selesai buang air ya, masuk ke dalam, dia bilang panas, dia buka baju, saya sesak nafas, langsung dia batuk-batuk gitu, dia buka baju, langsung dia telepon saudaranya, suruh jemput ke apa itu, di teleponnya kok nyala terus, orangnya kok tidak bicara, lanjut bicara orangnya cuma api yang di depan tadi. Terus bang, tadi meninggal. Iya. Oh, berarti ini tadi sama-sama. Iya. Sama-sama. Iya. Di dalam juga. Iya. Polisi belum bisa memastikan penyebab kematian Gustav dan masih meminta keterangan saksi. Laporan dari masyarakat bahwa tepatnya di Jalan KPG ada temu mayat. Jadi kami bersama piket jaga Mako dengan dari Reskrim mendatangi TKP. Kebetulan memang kita sampai di TKP, ternyata betul ada di salah satu kamar rumah sewa terdapat ada jenazah. Sekarang proses kita masih lakukan penyelidikan. Terus korban ini kita sudah evakuasi ke pihak rumah sakit untuk visum di rumah sakit. Tadi barang bukti yang sementara kita amankan yaitu pakaiannya, baju kaos dengan tasnya korban, dengan ada satu air mineral. Kalau lihat secara fisik di tubuh korban tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tapi tetap polisi melakukan penyelidikan ya? Tetap lakukan penyelidikan untuk memastikan. Sementara itu di Mimika, Papua Tengah, seorang wanita berumur 24 tahun ditemukan meninggal dunia di kamar kos. Berti ditemukan meninggal dunia oleh tetangganya yang curiga Berti tidak pernah keluar rumah. Polisi yang ke lokasi tidak menemukan tanda kekerasan di tubuh Berti. Sekira pukul 15.00 si korban ini dengan anaknya masuk ke dalam. Nah setelah itu sampai ditemukan kemarin jenazah itu tidak pernah ada kabar-kabar atau ada suara-suara. Nah waktu itu anaknya kan masih anak umur 2 tahun. Nah, tidak lama kemudian tapi sebelumnya itu juga ada kakak kandungnya yang merasa curiga semenjak hari Senin itu. Mereka bertemu terakhir di telepon tidak diangkat. Nah ini mereka kemarin di sana, setibanya di sana dilihat di dalam rumah itu kok anak-anak kecil ini. Nah begitu dia nunjuk-nunjuk ke arah dinding. Lalu mereka mencongkel jendela, mengambil kunci ke gantungan kunci, mereka buka. Setelah itu mereka masuk yang membenarkan bahwa korban sudah meninggal dunia. Nah di situ kita bawa ke rumah sakit. Kita lakukan pemeriksaan mayat atau divisum ya. Nah hasil pemeriksaan dari identifikasinya kami bahwa korban ini tidak ada menemukan tanda-tanda kekerasan. Namun kami belum mendapatkan hasil visumnya. Mungkin nanti setelah visumnya baru kita bisa memastikan apakah ada luka-luka atau apa. Tapi yang jelas secara fisik itu
kami tidak tahu. Jenazah Berti langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mimika, lalu diserahkan ke keluarga. Muhammad Ridwan dan Igobat Momolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Untuk penetapan kursi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak menggelar pleno penetapan anggota DPRD Puncak periode 2024-2029. Pleno sengaja digelar di Mimika karena di Kabupaten Puncak situasinya belum aman. Pleno yang direncanakan berlangsung sejak pagi sempat diwarnai aksi protes dan demo dari pendukung partai. Massa dari beberapa partai politik melakukan aksi protes dan demo. Mereka menuntut agar KPU hentikan pleno karena adanya suara caleg yang diusung warga sempat hilang. Aksi protes dan demo yang terjadi di lokasi pleno dapat diatasi oleh aparat kepolisian serta pihak komisioner KPU Kabupaten Puncak. ini kami KPU Kabupaten Puncak mengadakan pleno perolehan penetapan kursi karena kami menunggu hasil keputusan MK. Maka yang pengajuan mereka mengajukan ke MK menolak, dan hasil daripada itu KPU RI menurati perintahkan kepada kami KPU Kabupaten untuk melaksanakan penetapan kursi. Sehingga hari ini kami melakukan penetapan kursi untuk DPRD Kabupaten Puncak masa kerjanya tahun 2024 sampai 2029. Itu yang kami lakukan. Dan saat ini ada yang merasa merugikan, silakan ada jalur hukum yang berlaku. Bahwa kegiatan ini berlangsung sampai yang selesai ini dalam keamanan, walaupun berawal dari memang ada yel-yel dari masyarakat, namun kita sudah temui dan kita sampaikan. Tinggal dengan hasil ini masing-masing mungkin ketua partai kita melalui ketua partai ini bisa menyampaikan kepada masanya. Sementara demikian untuk situasi tetap ke depan setiap tahapan yang terus puncak, tahapan persiapan untuk pilkada nanti tetap kita akan melalui ini untuk melalui segi pengamanannya. Sementara itu di Merauke, KPU Provinsi Papua Selatan menggelar rapat pleno penetapan calon anggota DPRD Provinsi Papua Selatan. Harus diakui, proses penetapan calon anggota DPRD Provinsi Papua Selatan berjalan lambat karena terkendala perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang diajukan beberapa partai politik ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut catatan KPU Provinsi, ada 7 kasus PHPU yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dan seluruh kasus tersebut ditolak MK karena tidak cukup bukti. Perkara PHPU atau perselisihan hasil pemilu yang terregistrasi atau terdaftar di Mahkamah Konstitusi, dan 3 dismisal ya tidak dilanjutkan, 4 dismisal tidak dilanjutkan, sementara 3 kita sudah melalui proses sidang di MK kemarin ya, yang dimana kami sendiri sebagai penyelenggara KPU yang kemarin terima kasih juga buat Ibu Helda Ambai selaku divisi teknis dan juga Pak Jufri divisi hukum yang stay di MK ya hampir berapa bulan ya Pak ya, 2 bulan di MK dengan juga saksi-saksi dan juga pengacara dari KPU RI dan dengan kami sebagai penyelenggara yang berkedudukan sebagai termohon ya. Kami ini penyelenggara selalu berkedudukan sebagai yang terter. KPU Provinsi akhirnya menetapkan 35 anggota terpilih DPRD Provinsi Papua Selatan dengan perolehan suara tertinggi PDIP dengan 7 kursi, disusul Nasdem 6 kursi. Igobat Momolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Harga cabai keriting di Pasar Sentral Timika, Papua Tengah saat ini mahal.
Biasanya harga cabai keriting dijual Rp80.000 per kilogram, namun sekarang naik menjadi Rp110.000 per kilogram. Mahalnya cabai keriting disebabkan petani lokal yang gagal panen karena cuaca buruk. Banyak tadi malam kemarin sore masuk. Jadi sekarang kita ecek 90. Oh, ecek 90. Iya. Kalau cabai besar? Cabai besar? Wah, cabai besar 100. Keriting 110. Oh, mahal keriting? Mahal keriting. Kenapa bisa mahal? Mahal karena memang keriting masuk saja tuh. Dari Wamena, dari Makassar, dari Makassar. Oh, dari Makassar. Iya, dari Makassar mahal dia. 110. Keriting besar mahal semua. Bisa beli tadi 90 itu. Kalau itu yang 90 ya? Cabai rawit? Iya, 90 kita jualkan. Kalau tante bawang merah, bawang putih stabil? Bawang merah, bawang putih malah dia ya stabil sekarang. Kita cek sekarang putih. Bawang merah? Bawang merah. Bawang putih? Bawang putih 60 tetap saja. Tidak ada naik. Tidak hanya cabai, jahe merah juga mengalami lonjakan. Jahe yang biasa dijual Rp30.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Meski harganya naik, penjualan cabai dan jahe tetap aman karena sudah menjadi kebutuhan warga. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Masjid Nurul Huda Mopalama. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menyerahkan 1 ekor sapi bantuan Presiden untuk masyarakat Merauke, Papua Selatan yang merayakan Idul Adha. Sapi bantuan Presiden berbobot 800 kg dan berumur 3 tahun. Harga sapi bantuan Presiden ini Rp60 juta dan dibeli dari seorang peternak di Kampung Amungkai, Distrik Tanah Miring, Merauke, Papua Selatan. Sapi dikurbankan melalui rumah pemotongan hewan milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke. Ini sudah sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh Bapak Presiden, sesuai dengan pengarahan beliau, dan ini sudah ditindaklanjuti oleh panitia Idul Adha Pemerintah Provinsi Papua Selatan bekerja sama dengan PHBI, pengurus hari-hari besar keagamaan Islam, dan sudah disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bapak Presiden dalam pengarahan beliau. Dari pemerintah Provinsi Papua Selatan ada 15 ekor sapi yang kita sudah bagikan ke beberapa masjid yang oleh panitia dan PHBI dianggap layak untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Oke, Pak. Nah, salah satu momen yang sangat penting adalah Hari Raya Idul Adha ini bisa kita jadikan momentum untuk bagi saudara-saudara yang berkelebihan bisa menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan, terutama kaum duafa. Dan kita harapkan bantuan pemerintah ini maupun bantuan perseorangan yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan dapat membantu saudara-saudara kita dapat merayakan Hari Raya tanpa kekurangan. Sangat senang sekali atas kepedulian Bapak Presiden yang mana kami di ujung sini masih disentuh oleh bantuan dari Bapak Presiden. Ya, kami atas nama Jamaah Mopalama mengucapkan banyak terima kasih dan senang sekali. Jamaah terdaftar sampai dengan hari ini itu 469 keluarga ya. Tapi masih ada beberapa tadi informasi yang masuk sekitar 20-an yang warga baru. Iya, kabarnya ini kan sapi beratnya untuk dagingnya bersih 400 kilo. Nah, kira-kira berapa per kilo diterima atau dibagikan ke warga ini umat Islam di sekitar itu? Diperkirakan kami ada 9 ekor, 10 ekor. Ya, enggak, Pak, khusus untuk Presiden punya ini? Khusus untuk Presiden ya nanti 1 kilo, Pak. 1 kilo ya? Nanti disambung dengan yang lain, jadi jumlahnya totalnya semua bisa dapat semua. Selain memberikan sapi bantuan Presiden, Gubernur juga memberikan 13 ekor sapi bagi umat Islam di Merauke untuk disembelih pada hari ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke memastikan kasus antraks dan parasit yang belum lama menyerang hewan ternak di Merauke sudah tidak ada.
Sejak awal Juni, Merauke kembali terbuka untuk lalu lintas perdagangan hewan ternak seperti sapi, kuda, kambing, dan babi, termasuk juga pakan ternak. Sebelumnya, Pemkab menutup pintu perdagangan hewan ternak ke Merauke karena sekitar 200 ekor hewan ternak babi dan sapi mati mendadak terserang parasit dan antraks. Hingga hari ini tidak ada laporan kematian. Kan kami petugas-petugas mantri ternak kami, para medik ya, yang tersebar di 7 distrik, 8 puskeswan kami, sejauh pemantauan kami dan juga laporan dari petugas-petugas, puji Tuhan ya tidak ada kematian. Jadi kita berharap mudah-mudahan zona hijau terus terjadi di Merauke, Papua Selatan. Yang dalam arti berdasarkan hasil sampel yang telah dilakukan ya dari beberapa sampel tentunya terkait dengan daerah zona merah dinyatakan negatif, sehingga POV menyampaikan bahwa kalau kami kata bebas itu sebenarnya jangan kata bebas ya, karena kita berbicara antraks kan tidak akan bebas bertahun-tahun seperti itu, tapi ya ini karena sekian dari durasi waktu yang diberikan tidak ada kematian, jadi kita sudah diperbolehkan lagi untuk melaksanakan lalu lintas ternak maupun PAH atau produk asal hewan, tapi dengan regulasi aturan, dalam arti mungkin melalui pemeriksaan dari tim kesehatan seperti itu, kesehatan hewan. Walaupun sudah dinyatakan bebas antraks dan parasit, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke tetap memantau kesehatan hewan agar kasus tidak terulang lagi. Pemkab menyiagakan dokter hewan di 7 distrik dan 8 puskesmas untuk perkembangan penyakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ya, di depan. Harga beras jenis medium di Merauke saat ini sudah menembus Rp16.000 per kilogram. Kondisi ini tentu memberatkan nelayan di Kampung Tengah, Merauke, karena sebagian besar penghasilan mereka pas-pasan. Untuk itu, Paguyuban Turatea Merauke mencoba membantu meringankan kehidupan para nelayan di sini dengan memberikan bantuan beras dan sembako. Bantuan ini sangat diharapkan para nelayan, apalagi mereka akan menyambut Idul Adha. Bersyukur, berterima kasih banyak sama bapak-bapak ibu-ibu yang telah memberikan kita beras ini. Apalagi sekarang beras mahal, mau lebaran. Kita sangat berterima kasih sama bapak semua. Ini baru pertama kali kamu dikasih bantuan beras? Kalau saya baru pertama kali. Biasanya ibu beli beras harga berapa? 15 sampai 16. Saya rasa bahagia sekali karena mendapat beras. Sekarang beras mahal sekali, jadi saya terima kasih banyak. 14.000 1 kilo ya, medium ya. Jadi ini sangat membantu Bu ya? Ya, saya sangat membantu. Bantuan beras dan sembako ini bermanfaat bagi nelayan di Kampung Tengah yang saat ini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah karena tidak berani mencari ikan akibat cuaca buruk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pusat Pelatihan dan Pendidikan Kabupaten Mimika mengirimkan 19 atlet muda berbakat ke Jakarta untuk mengikuti turnamen sepak bola di bawah umur 17 tahun. Atlet muda berusia di bawah 17 tahun itu dikirim untuk menambah pengalaman sehingga bisa mengikuti turnamen yang lebih besar. Secara keseluruhan mungkin secara mental mereka sudah siap untuk event ini. Saya jangka waktu latihan ini untuk anak-anak ini juga perdana. Lagian ini kita ikut usia yang lebih besar dari mereka. Ini mereka usia 15, yang kita ikut ini event 17. Jadi bagaimana mereka tampil dulu. Target nanti sudah ada yang nanti bisa bermain. Karena kita lihat minimnya kompetisi di Timika. Semoga orang bisa balik, bisa motivasi untuk kompetisi yang ini. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, di mana sudah dipercayakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan program pembinaan usia dini. Jadi kita mulai semenjak saya masuk, saya baru akan menjalankan pembinaan usia dini sepak bola duluan. Pembinaan sepak bola ini bentuknya PPLPD, Pusat Pendidikan Pelatihan Pelajar Daerah. Jadi Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah. Jadi nanti bola tahun ini, tahun depan kita akan masuk dengan cabang atletik lagi. Atletik kita ambil sekitar 5-6 orang cukup. Pelatih kita sudah siapkan. Pelatih punya
punya prestasi yang cukup besar di Indonesia. Target saya tidak target ke anak-anak harus dapat juara, tapi bagaimana kita berangkat ini untuk melatih mereka punya jam terbang dan juga latihan mereka punya mental. Karena kalau latihan tapi kalau tidak pernah ada ikut satu turnamen atau sparring, kita tidak bisa mengukur selama ini materi yang diberikan oleh pelatih mereka bisa serap. Diharapkan dengan banyaknya turnamen yang diikuti, para atlet muda ini bisa bersaing di kancah sepak bola daerah maupun nasional. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Gerak Jalan Juang sejauh 78 km digelar untuk memeriahkan ulang tahun ke-78 Bayangkara Polri. Gerak jalan dimulai dari kampung Warkwandi di distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan. Anggota Brimob, Sabara dan Polairut kali ini mengenakan pakaian dinas yang agak berbeda sebagai simbol kecintaan mereka terhadap Indonesia. Jalan Juang dilepas Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Joni Edison Isir dan Bupati Manokwari Selatan Markus Waran. Kendati hujan, peserta tetap bersemangat. Gerak jalan dari Manokwari Selatan ke Kabupaten Manokwari membutuhkan waktu tempuh 1 hari 1 malam dengan melewati jalan mendaki dan hutan belantara. Jadi Jalan Juang Bayangkara 78 km sesuai dengan Rut Bayangkara yang 78. Jalan Juang, kenapa Jalan Juang? Karena dalam perjalanan sejarah, Polri lekat sekali dengan perjuangan dari bangsa dan negara Indonesia ini. Tentunya bersama-sama dengan semua komponen masyarakat Indonesia. Jadi kita Jalan Juang yang sekarang ini start dari Wakmandi karena memang ini 78 kilo nanti sampai. Kapolda mengatakan selain memperingati Hari Bayangkara Polri ke-78 tahun, kegiatan Gerak Jalan Juang juga bertujuan mencapai cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Ia berharap seluruh anggota Polri selalu mengayomi dan melindungi masyarakat. Edi melaporkan dari Manokwari Selatan, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.